Halo Sobat Religi, berjumpa lagi dengan saya Mega Dewi dalam program Sukma Podcast. Sukmaku, sukmamu bersama untuk negeri. Oke sahabat religi, di hari yang berbahagia ini, senang sekali rasanya karena saat ini kita kembali akan berbincang-bincang dengan tokoh yang sangat istimewa. Dan beliau adalah tokoh istimewa yang berasal dari Kabupaten Karangasem. Nah untuk itu langsung saja kita sambut. Ini dia Bapak Bupati Karangasem, Bapak I Gede Dana. Om Swastiastu Bapak. Swastiastu Bapak, gimana kabarnya nih Pak? Baik Ibu. Baik ya Pak ya. Baik. Dalam kondisi pandemi sekarang ini apa saja Pak aktivitasnya sekarang? Yang pertama kami selalu tugas pokok menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Karangasem karena ini nggak boleh berhenti. Roda pemerintahan ini sekaligus pelayanan terhadap masyarakat. Dan sebelumnya kami dari tim Sukma Podcast mengucapkan terima kasih Pak yang sebesar-sebesarnya karena Bapak telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami Pak di sini. Kami juga terima kasih sudah datang ke Karangasem dengan kondisi seperti ini. Iya Pak. Nah sedikit bocoran nih Pak, saya jadi dengar-dengar katanya Bapak berternak sapi ya Pak ya, dan Bapak suka ngarit untuk memberi pakan sapi. Itu bisa diceritakan nggak Pak gimana? Itu sudah kebiasaan dan pekerjaan rutin saya dari kecil. Hanya sempat tertinggal saat merantau. Kemudian balik ke Karangasem, ikut terjun di politik, memulai lagi memelihara sapi dan sampai saat sekarang masih memelihara sapi karena satu di samping sebagai mengedukasi masyarakat, bupati juga memelihara sapi. Gimana saya harus ikut karena di masa pandemi Covid ini petani lebih dominan untuk meningkatkan pendapatannya. Kalau hanya mengandalkan pariwisata saja, kita di Bali cukup rentan dan berbahaya. Pariwisata ini sangat mudah anjlok. Satu, kalau kondisi internasional, tidak di nasional aja gejolak, sudah pariwisata lesu. Apalagi sekarang di pandemi Covid seperti sekarang yang melanda dunia, pariwisata juga pasti sangat sepi. Bahkan Bali ini sudah minus 9,8%, paling tinggi di Indonesia minusnya. Ini yang membuat kami di Karangasem khususnya mengedepankan sektor pertanian, sehingga kami tidak henti-hentinya untuk memelihara sapi. Sapi bagian dari pertanian juga. Dan merupakan suatu hobi juga, itu Pak apa gimana? Kalau dikatakan hobi, tidak, karena kami dulu seperti kewajiban. Seorang anak petani yang bapak dan keluarga saya juga memelihara sapi, saya wajib memelihara sapi. Akhirnya mau tidak mau, kalau dikatakan hobi ya seperti kewajiban sudah, bukan sekedar hobi, kewajiban sudah. Selain sapi, apakah ada lagi Pak? Saya memang suka memelihara peliharaan binatang yang dipelihara di desa. Saya memelihara ayam juga. Oh iya, ada ayam juga. Di samping melihara sapi, ayam, saya juga berkebun. Sekarang kalau mau mampir saya kasih ubi. Boleh tuh Pak nanti ya Pak. Saya punya ubi sekitar kalau di kampung namanya sekitar 2 kadong gitu. Juga punya sayur-sayuran saya. Sayur terong saya punya, kelor, hampir semua. Kalau saya untuk kebutuhan rumah tangga bersayur nggak kurang, nggak beli lagi. Papaya, hampir semua jenis sayuran saya tanam. Oke baik Pak. Jadi saya juga mendapat kiriman buku nih Pak, di mana di sana buku itu menceritakan tentang Bapak. Jadi kisah inspiratif Gede Dana, seorang anak petani yang menjadi bupati seperti itu Pak. Nah jadi di buku itu mungkin menceritakan sedikit tentang kehidupan Bapak, di mana Bapak berasal dari keluarga yang ekonominya pas-pasan atau cukup seperti itu, dan pada akhirnya Bapak sampai saat ini bisa menjadi bupati. Mungkin Bapak bisa sharing sedikit Pak pengalamannya. Pertama mungkin nasib dan memang perjalanan hidup. Saya dari kecil, jangankan untuk menjadi bupati, rasanya menjadi PNS pun nggak kebayang. Karena satu, tinggal di desa. Di desanya tidak di desa dalam lingkungan kota, di desa, di pinggiran yang orang ke Dimel. Kalau orang mengatakan di Abian, kalau saya menyebut Dimel. Dimel ngoyong,
ngubuh Sampi, masuk SD jalan sekitar 1,5 kilo melewatin Tukad dan melewati sungai gitu. Kalau musim hujan banjir yang di desa orang gentuh, menunggu gentuhnya itu reda baru bisa pulang ke rumah. SD. Kalau SMP saya sekolah hampir 12 kilo. Kadang naik mobil tumpangan, kadang jalan kaki. Kalau jalan kaki paling cepat jam 3 sore baru datang. Masuk di SMP Negeri 1 Abang. Kalau dulu belum SMP Negeri 1. SMP Negeri Abang. Karena ada sekolah negeri di sana. Itu jalan sekitar 12 kilo. Sama juga melewati sungai, bukit itu. Di jalan-jalan kalau nepukin juwet lo alih untuk nutupi seduknya. Kalau diceritakan mungkin nggak percaya, memang zamannya seperti itu. Tapi di saat itu ada juga yang sudah cukup kaya. Sudah ada beberapa yang bawa sepeda motor di zaman itu, tahun 81 sampai 83 saya SMP. Kalau kehidupan miskin, syukur disekolahkan. Syukur saya disekolahkan sama orang tua, makanya saya tidak pernah melupakan jasa ayah dan ibu, jasa bapak yang memang tidak akan pernah saya lupakan. Justru waktu saya menjadi ketua DPRD yang pertama, bercita-cita kan caranya pangiwe. Saya memanggil bapak itu iwe, memanggil ibu itu mbok. Kan caranya iwe jak imak pangidang, ngajak menaik pesawat, ngajak menaik kapal namanya. Astungkari kalau ibu saya pernah saya sudah ajak naik pesawat, tapi bapak keburu meninggal. Sebelum saya dilantik menjadi ketua DPRD duluan, sudah sekitar 6 bulan sebelum dilantik beliaunya meninggal. Nggak sempat saya ngajak naik kapal. Iya Pak. Lalu ketika saat itu nih Pak, ketika kembali ke masa itu kan berarti kan penuh perjuangan ya Pak ya, ketika Bapak ingin mau ke sekolah dan lain sebagainya. Apa sebenarnya yang menjadi semangatnya Bapak untuk melakukan hal itu Pak? Namanya orang miskin disekolahkan aja sudah senang. Senang sekali ya. Saya tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kenapa hanya jalan kaki. Kadang-kadang nih kalau toh naik mobil, naik tumpangan, turunnya di Batang, jalan lagi ke rumah. Bukan langsung turun di depan rumah, jalan lagi sekitar 7 kilo. Dan kondisinya naik, agak payah juga. Tapi semangat saya saat itu, tidak ada kepikiran saya nanti akan menjadi pegawai negeri, saya akan menjadi apa, tidak. Kalau bupati dah nggak kebayang, apa itu bupati juga belum tahu saya saat itu. Siapa itu bupati juga belum tahu. Saya ingin saat itu bagaimana bisa tahu pergaulan, bisa tahu sahabat, teman jauh, kemudian kan caranya nidang hidup, itu aja. Hanya ingin hidupnya ya bertani, itu aja. Nggak ada cita-cita yang besar, karena kemampuan keluarga juga sebatas itu. Sekolahnya juga pas-pasan, syukur bekeline. Kalau nggak bekeline ya seperti tadi, pulangnya ngali juwet di jalannya. Nggak ada cita-cita yang tinggi besar, sama sekali nggak ada, nggak kebayang. Rasanya nggak mungkin saya bisa kalau melihat kondisi keluarga. Tapi ketika lanjut pendidikan, sempat nggak Pak kebayang bakal jadi bupati atau mungkin punya cita-cita lain sebenarnya selain menjadi bupati Pak? Karena tidak ada cita-cita yang, karena bukan tidak ada maksud cita-cita, nggak ada kemampuan terutama finansial ini. Saya tamat SMP, sekolah SMA, STM dititipkan, bukan kos itu, dititipkan kepada keluarga. Dan keluarga yang dititipkan itu nggak kaya juga, dan sana nyapu paginya, ngepel, ngajang nimba air, nggak ada cita-cita sekolah di STM. Cita-citanya nanti ya tetap juga akan memburuh saya. Kalau ceritakan, saya pernah jadi kernet, pernah memburuh, pernah banyak hal yang saya lakukan dari kecil. Kemudian setelah tamat STM, sempat ngabdi di dinas PU, nggak kontrak, ngabdi yang tidak ada pernah ngabdian sekian tahun, setahun juga nggak ada rasa, nggak mungkin akan menjadi pegawai apa, merantau di Denpasar, kerja di supermarket saya. Mungkin saat itu nih ya, saya kulit agak bersih gitu, di supermarket kan pasti kemungkinan nih, dari 30 orang yang melamar saat itu saya diterima di supermarket. Saya sempat supermarket pengen toko itu di Gelayel saya kerja dulu. Kerja hampir 3 tahun di sana. Baru dari sana saya bisa ngelamar hotel. Mungkin perjalanan nasib, diterima di hotel. Dari sana saya sudah bisa mengumpulkan uang.
Tapi pengalaman itulah yang mengajarkan kita banyak hal ya Pak ya. Iya. Pengalaman ini mengalahkan ilmu yang kita dapat di sekolah. Karena tidak di samping dapat ilmu secara otodidak, mental kita yang bagus, sehingga saya saat terjun ke politik mental sudah kuat. Jadi diserang, diapain sudah kuat, sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Baik, luar biasa sekali Pak. Nah, jadi kami juga sering mendengar Pak bahwa memang di Karangasem ini nih Pak, di Karangasem ini adat, seni, budayanya kan sangat kental sekali Pak ya, dan kehidupan sosial beragama masyarakatnya juga sangat baik. Nah, berarti kan bisa dikorelasikan bahwa memang di Karangasem ini masyarakatnya memang memiliki moderasi beragama yang sangat baik. Nah, apa sebenarnya strategi hal itu bisa terjadi Pak di Karangasem? Pertama, Karangasem kan dari dulunya sudah beragam agamanya. Dari zaman kerajaan sudah ada. Sehingga kental sekali rasa persaudaraan. Agama bagi leluhur kita dulu hanya cara untuk menyembah Tuhannya. Begitu pemikirannya, sehingga tidak ada beda-bedakan. Sekarang ini harus dipertahankan. Kerukunan antar umat beragama harus dipertahankan. Kami sudah memerintahkan kepada Dinas Pendidikan agar memberikan pelajaran muatan lokal dari sejak dini, bahkan dari TK, bahwa kita ini saudara. Biarkan kalau sudah di rumah kita mungkin sembahyangnya ada ke pura, ada ke masjid, ada ke gereja. Tapi kalau dia bergaul di sekolah, dia itu saudara, gak beda-bedakan. Itu satu, di sekolah dari sejak dini. TK, SD, SMP dia bergaulnya seperti saudara. Tidak ada membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Kemudian di tingkat pemerintahan, kami mendorong FKUB ini harus betul-betul bekerja dan membina antar umatnya dengan baik. Tidak boleh lagi mendeklarasikan minoritas, mayoritas. Kami terus mendorong itu, dan sosialisasi tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terus kami dengungkan. Tidak itu saja, kemudian sosialisasi samping di sekolah, di media-media sosial pun kami harus awasi, dan sebisa mungkin ketika kita ada kebersamaan antar umat beragama, kami berusaha menampilkan hal seperti itu. Tentunya segala elemen itu penting Pak ya, dalam merealisasikan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga kami baca visi misi kepemimpinan Bapak adalah Nangun Satkerti Loke di Bali di Karangasem, dengan melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Karangasem era baru, yaitu Karangasem Prakerti Nadi. Nah, itu maksudnya seperti apa Pak? Yang pertama, kami terinspirasi dari visi misi Provinsi Bali yang digagas oleh Pak Wayan Koster. Nangun Satkerti Loke Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Kalau kami menuju Karangasem era baru. Isi dari visi misi yang dibuat oleh Provinsi Bali sangat bagus Pak, sangat cocok diterapkan di Karangasem. Apalagi Pak Gubernur ingin satu pulau ini satu manajemen, satu tata kelola. Sangat bagus sekali, sehingga kami mengikuti. Nah, di Karangasem ini kan hulunya Bali disebut. Prakerti Nadi ini pradnyan, tidak pradnyan dalam ilmu pengetahuan saja, dalam bersosial pun harus pinter. Jangan sampai kita teori pinter tapi pecah beragama, ribut antar suku, kan gak bagus. Itu pun bersosialnya antar agama, kita harus pinter, harus bisa memilah-milah. Ini pradnyan dalam arti kata yang luas, tidak pradnyan dalam pikiran saja, tapi pradnyan berinteraksi juga, sehingga tidak kita ada kontraproduktif di lapangan. Kerte ini alam Karangasem kan bagus, sumber daya Karangasem sangat bagus sekali, sehingga kami harus gali potensi ini biar masyarakat bisa sejahtera. Kalau nggak pemerintahnya yang meminit, siapa lagi? Kami menjadi bupati, tugas kami meminit masyarakatnya agar potensi alam bisa mensejahterakan masyarakatnya. Kerte, santi ini bagian dari kehidupan kita di Bali, sudah diwariskan oleh nenek moyang kita.
kita harus selalu hidup rukun, damai. Kalau saya sebut di visi misi saya, kita harus nyaman dalam kehidupan ini, aman, tidak ada gangguan apa-apa. Ini yang kami kedepankan. Damai, indah, ini kan sudah bagian dari Santi. Nah, ini yang memotivasi kami dulu saat mau ikut pilkada, nyusun visi misi kami. Karangasem Prakerti Nadi. Karangasem Prakerti Nadi, yang Pradnyan, Kerte, Santi, nyaman, aman, damai, indah. Luar Kalau biasa dijelaskan sekali. sangat luas sekali. Oke Pak, nah sekedar informasi bahwa Kementerian Agama Kabupaten Karangasem kan pada tahun 2018 kemarin telah berhasil meraih WBK ya Pak ya, dan akan dicanangkan untuk menuju WBBM di tahun 2022. Nah menurut Bapak sendiri, bagaimana sekarang ini peran dari Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dalam membangun sumber daya manusia khususnya di bidang spiritual dan mental di masyarakat Karangasem ini Pak? Kami melihat Departemen Agama ini bagi saya nih ya, dan selaku bupati merupakan ujung tombak membangun mental dan spiritual masyarakat. Kalau mental dan spiritualnya kita kendorkan, tidak bangun dengan baik, gimana jadinya negara ini? Penghuni-penghuni dunia ini bagaimana nanti? Kita kan anggap penghuni dunia ini. Kami lihat peran Departemen Agama di Karangasem sangat bagus sekali dalam membina mental masyarakat dan spiritual masyarakat kami. Kami sebagai bupati dan secara pribadi sangat mendukung, mensupport apa yang dilakukan oleh Departemen Agama saat ini. Sangat bagus sekali yang dilakukan, pembinaannya, baik mental maupun spiritualnya, sangat bagus sekali. Dan bahkan saya lihat dari Departemen Agama banyak sekali melakukan sosialisasi tentang bagaimana beragama dengan baik, bagaimana berkehidupan dengan baik. Kami sangat mendukung. Betul sekali, berarti sudah sangat baik ya Pak ya. Mungkin ada komentar Pak atau mungkin masukan untuk pembangunan ke depannya? Kami di Karangasem khusus untuk pembangunan manusia ya, untuk ini harus Pak, dari dini kita harus kuat spiritual, kuat mental. Jangan sampai setelah remaja atau dewasa baru kita menguatkan itu. Ke depan saya berharap kepada Departemen Agama bisa sosialisasinya ke tingkat-tingkat terbawah, terutama di sekolah formal. Dari TK bisa memberikan sosialisasi bagaimana beragama dengan baik, karena anak-anak ini kalau sekali masuk paham-paham yang tidak diperkenankan oleh aturan dan mekanisme undang-undang di Indonesia, berbahaya. Takut kami ada garis keras, kemudian ada konflik antar agama, antar suku, ras, golongan. Kami berharap membangun mental dan spiritualnya dari sejak dini, tidak di tengah-tengah, dan berkesinambungan, tidak putus-putus. Sekarang bangun mentalnya, kasih SMP lepas lagi, SMA lagi, nggak nyambung jadinya. Berarti memang harus dari dini Pak ya. Tidak membangun fisik aja kami lihat. Sekarang saya lihat kita ini lebih cenderung mengedepankan fisik. Pembangunan sumber daya manusia terutama mental, spiritualnya yang masih lemah. Bukan di Departemen Agama saja. Saya lihat secara umum seperti itu di Indonesia ini. Oke Pak, untuk closing statement nih Pak yang terakhir, mungkin Bapak bisa berkenan memberikan sedikit motivasi atau harapan ke depannya untuk generasi-generasi muda untuk dapat membantu ikut turut serta nih Pak dalam pembangunan Karangasem ini. Saya berharap kepada generasi muda, pertama contohlah saya. Kenapa saya beri mereka contohlah saya, dari petani bisa menjadi bupati. Jangan pesimis, kendalipun orang tua tidak mampu, tidak menjadi pengusaha besar, tidak anak pejabat, jangan pesimis. Buktinya saya anak petani bisa menjadi bupati. Saya berharap generasi muda ini memiliki keinginan dan kemauan yang tinggi, sehingga bukan saya cita-cita aja dulu, kemauan dan keinginan yang tinggi. Satu, untuk membangun diri generasi muda sendiri, kemudian membangun kabupaten maupun daerah. Keinginan dan kemauan yang baik.
Jangan ada rasa pesimis. Harus selalu optimis dengan perjuangan. Optimis diam sama saja. Nah, di masa pandemi Covid seperti ini, generasi muda ini harus bisa berinovasi. Apa sih yang saya harus lakukan? Jangan hanya berharap saya tamat nanti bekerja di pariwisata. Pariwisata bukan tumpuan yang utama sekarang. Petani juga akan menjadi penghasilan yang sangat baik di model-model seperti sekarang ini. Karena tantangan alam, tantangan dunia ini kita tidak ketahui apa yang akan terjadi. Sehingga pertanian adalah ujung tombak bagi memenuhi kebutuhan hidup kita. Generasi muda harus siap, jangan hanya berpikir menjadi PNS, menjadi pekerja di pariwisata, jangan itu aja. Menjadi petani sangat baik. Siapa tahu nanti dari petani bisa jadi bupati. Betul sekali, menginspirasi sekali ya Bapak. Oke Bapak, demikianlah tadi Bapak perbincangan kita, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi karena Bapak telah berkenan menerima kami Pak di sini. Sama-sama. Saya terima kasih juga dengan Departemen Agama, khususnya Depak Karangasem yang sudah membantu pemerintah Kabupaten Karangasem dan memberikan bimbingan kepada masyarakat Karangasem. Sekali lagi terima kasih banyak, dan kami berharap tidak henti-henti untuk mengabdi demi masyarakat dan demi Karangasem. Oke sahabat religi, demikianlah tadi obrolan kita bersama Bapak Bupati Karangasem. Dan semoga segala hal yang kita perbincangkan tadi dapat bermanfaat bagi sahabat religi dimanapun berada. Jangan takut bermimpi dan tetap optimis untuk hidup yang lebih cemerlang. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di bawah sini. Sampai jumpa di tayangan berikutnya.